Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi mau unboxing terlebih dahulu. Jadi kemarin saya tuh habis beli baju buat adik Moren dan juga kakak Alea. Nah, untuk bajunya ini gambarnya itu lucu banget ya, tikus. Tapi untuk motif yang lain tuh banyak banget ya, dan untuk pilihan warnanya juga banyak banget. Kalau menurut saya pribadi, ini untuk bahannya itu enak, adem gitu buat anak-anak. Nah, untuk baju punya kakak Alia yang ukuran L ya kalau nggak salah, itu harganya cuma 20.000 aja. Nah, kalau punya adik Mauren yang ukuran S, harganya itu kalau nggak salah 18.000. Nah, untuk total waktu saya beli tuh bayarnya cuma 35.000 karena emang dapat diskon. Buat teman-teman semua yang pengen samaan untuk bajunya buat anak-anaknya di rumah, bisa klik link yang ada di description box. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh mau ngejemurin baju terlebih dahulu. Untuk cucian saya kali ini tuh emang agak lumayan banyak banget ya, soalnya ada spray dan juga ada mukenahnya saya. BTW abaikan juga Pak suami yang mondar-mandir lewat terus, karena ini emang posisinya itu lagi pada di belakang semua. Kalau Pak suami kalau nggak salah ini tuh lagi ngupasin mangga buat kakak Alia. Nah, untuk adik Moren juga ada di bawah. Untuk baju yang lagi saya jemurin ini posisinya tuh udah selesai semuanya saya setrika, dan udah selesai semuanya juga saya tatain di dalam lemari. Nah, video waktu saya lagi ngejemurin baju seperti biasa saya percepat aja biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Nah, karena saya tuh waktu lagi ngejemurin baju cuman 5 menitan aja, jadi waktu saya cepetin ini tuh videonya nggak terlalu cepet banget. Beda banget kan ya kalau videonya trika saya. Nah, itu bener-bener saya percepat banget. Akhir-akhir ini saya tuh kalau nyuci baju pasti di sore hari, karena kalau misalkan saya nyuci di pagi hari kayaknya saya tuh nggak bisa, soalnya di pagi hari kerjaan saya tuh Masya Allah banyak banget. Teman-teman semua jangan salfok ya, kalau tadi jilbabnya itu saya taruh di pundak saya terlebih dahulu. Jadi untuk baju-baju yang udah saya keringin tuh insya Allah nggak yang basah banget gitu. Makanya walaupun saya taruh di pundak itu pasti nggak basah untuk bajunya saya. Baju saya yang lagi dipakai gitu maksudnya ya. Nah, alhamdulillah banget ini udah mau selesai ngejemurin bajunya. Tapi tadi Pak suami tuh manggil, nggak tahu saya lupa, soalnya ini tuh video emang udah agak lumayan lama. Oke, lanjut lagi ke videonya karena pewangi baju saya tuh habis, jadi di sini mau saya refillin aja. Nah, pakainya tuh pewangi yang kemarin saya beli di Yokiamal yang ada diskonnya. Nah, untuk pewangi yang saya refillin ini ukurannya kan 1,7 kalau nggak salah ya. Nah, saya masukin ke dalam wadah tuh nyukup banget, cuman sisa sedikit banget. Nah, untuk pewangi yang lagi saya refillin ini biasanya itu nyukup sampai ya sekitar 1 bulanan ataupun 1,5 bulan, tergantung saya tuh gonta-ganti nggak pakai yang pewangi sasetan. Tapi kalau saya tuh nggak pakai pewangi yang sasetan, biasanya 1 bulan tuh pakai pewangi yang tadi nyukup banget. Oke, lanjut. Di sini saya juga mau nge-refill sabun buat adik Moren dan juga kakak Alia. Nah, karena wadah yang satunya itu masih penuh, jadi di sini saya tuh nge-refillnya pakai wadah yang itu aja. Nah, untuk Mr. Muscle yang ada di dalam botol juga habis, jadi mau saya refillin. Nah, biasanya nih kalau saya tuh lagi ngebersihin kompor ataupun keramik yang ada di bagian kompor dan juga kitchen saya di bagian atasnya kompor, itu saya ngebersihinnya pakai Mr. Muscle yang ini yang khusus minyak. Saya tuh suka banget sama Mr. Muscle yang khusus buat minyak, karena kalau misalkan dibersihin pakai ini jadi kesek banget gitu. Nah, untuk kain lapnya di sini saya tuh pakai kain lap microfiber ataupun pakai tisu. Nah, waktu itu saya direkomendasiin sama teman-teman YouTube, katanya kalau ngebersihin di bagian yang banyak minyaknya itu lebih enak pakainya itu kain lap microfiber. Nah, karena saya tuh punya gitu kan ya, jadi langsung saya coba-coba aja buat ngebersihin, dan bener aja dong, tanpa saya pakein Mr. Muscle nih, misalkan saya tuh lagi mager nyemprotin, itu juga bisa jadi bersih banget. Nah, kalau menurut saya pribadi, misalkan teman-teman pengen beli kain lap microfiber, saya sarankan yang harganya itu sekitar 25-30 ribuan. Jangan beli yang harganya itu 10 ribuan. Kalau menurut saya pribadi itu beda banget ya dengan harga yang 10 ribuan. Jadi lebih bagus yang harga 25-30 ribuan. Itu malah jauh lebih bersih banget. Soalnya udah saya bandingin sendiri gitu ya. Saya beli kain lap yang harga 25-30 sama yang saya beli dengan harga cuman 10 ribuan aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh mau lanjut masak-masak, tapi udah selesai aja karena tadi saya tuh cerita terlebih dahulu. Jadi untuk lauk yang saya masak ini tuh beneran simple banget dan juga sedikit banget, karena ini tuh lauk buat Pak suami sebelum berangkat kerja shift malam. Nah,
Nah, di sini saya tuh bikin mie goreng. Mie gorengnya tuh mie goreng sedap karena saya tuh tim mie goreng sedap. Enak banget beneran deh kalau menurut saya pribadi dibandingkan Indomie. Tapi balik lagi sesuai selera aja ya. Karena saya udah nyobain gitu antara sedap sama Indomie. Tapi kalau menurut saya pribadi, teman-teman semua tuh malah kebanyakan sukanya pada Indomie. Ayo, betul apa betul? Nah, untuk sardennya tadi saya masak yang kecil aja karena itu requestan Pak suami, katanya nggak usah masak yang gede-gede soalnya kan ini cuman buat satu kali makan. Oke, siap, saya memanut aja ya sama Pak suami. Lanjut lagi ke videonya. Di sini satu lagi unboxing belanjaan saya. Tadi saya tuh beli di warung sayur ya, cuman emang nggak banyak. Untuk habisnya itu sekitar 140 ribuan. Nah, di sini saya juga mau nyebutin untuk harga-harganya, tapi saya tuh agak lupa-lupa ingat. Kalau misalkan kok salah, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Nah, untuk kacang panjang saya ngambil secukupnya aja, untuk harganya 5.000 karena emang kacang panjang tuh lagi agak lumayan mahal. Terus saya juga ngambil tomat 3 harganya 4.000. Untuk bawang bombay saya cuma ngambil 1. Nah, untuk harganya itu 2.000. Terus saya juga ngambil cabai merah keriting sama cabai merah yang gede. Nah, saya campurin gitu kan ya waktu ditimbang. Untuk harganya itu sekitar 23 ribuan. Karena katanya cabai merah keriting tuh harganya lagi agak lumayan naik gitu. Nah, untuk kangkung saya ngambil 1 ikat harganya 3.000. Terus untuk pare saya ngambil 2. Nah, untuk harganya itu 5.000. Untuk timun saya ngambil agak banyak kan, harganya itu kalau nggak salah 6.000. Nah, untuk wortel saya ngambil 4 kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah waktu teman-teman ngitung ya mohon dimaklumin aja. Nah, untuk 4 harganya itu 8.000. Terus untuk bawang goreng yang ada di dalam wadah itu tuh enak banget rasanya, saya baru nyobain. Untuk harganya itu 15.000. Kalau menurut saya pribadi isinya sih agak lumayan banyak. Nah, untuk sayur putih satu harganya itu 6.000 karena ini tuh emang agak lumayan berat. Terus saya juga ngambil toge. Untuk toge saya ngambil secukupnya aja. Nah, harganya itu 3.000. Terus saya juga ngambil cumi asin, waktu ditimbang harganya itu 12.000. Tapi saya kurang tahu beratnya itu berapa. Nah, untuk bawang bombay saya tuh cuma ngambil 1, yang 2 tuh masih ada sisaan di dalam kulkas, jadi mau saya campurin aja. Nah, untuk cabai hijau yang gede saya cuma ngambil 4 ataupun 3. Kayaknya sih kalau nggak salah saya ngambilnya 4, tapi mungkin hilang 1 waktu di tukang sayurnya. Ya udah nggak apa-apa ya. Nah, untuk 4 waktu ditimbang harganya itu 2.000. Pokoknya kalau saya tuh belanjanya di warung sayur itu pasti semuanya ditimbang walaupun cuman ngambilnya itu dikit-dikit. Nah, kalau misalkan saya tuh belanjanya di abang sayur dekat rumah itu mah nggak ada timbangan ya karena semuanya itu udah diplastikin. Kalau menurut saya pribadi sih enak-enak aja ya belanja di mana aja, di amang sayur maupun di warung sayur. Tapi kadang kalau misalkan saya tuh belanjanya di sore hari, amang sayur yang ada di dekat rumah kan udah nggak ada. Jadi ya mau nggak mau saya tuh emang harus ke warung sayur. Kalau misalkan pagi-pagi mau belanja di amang sayur kayaknya nggak bisa karena kadang kalau pagi-pagi tuh beneran deh saya nggak bohong, saya tuh sibuk banget. Nah, kalau saya tuh belanjanya pas habis nganter kakak alias sekolah sekitar jam 8 pagi, biasanya di amang sayur tuh sayurannya udah pada tinggal dikit dan pilihannya juga nggak banyak. Makanya kadang kalau misalkan sayuran saya di dalam kulkas udah pada habis, ya udah mau nggak mau saya tuh harus belanja di warung sayur. Kadang nih amang sayur yang biasa saya belanjain juga nonton video YouTube saya. Jadi maaf banget ya Mang, udah lama banget saya tuh nggak belanja di amang. Kadang kalau saya tuh lagi belanja di amang sayur saya juga sering banget diledekin karena dulu tuh ya ceritanya kayak gini. Waktu saya belanja di amang sayur saya kan suka ngevideo-video gitu kan ya. Nah, amang sayurnya tuh takut karena amang sayurnya itu kan belum kenal sama saya secara dekat gitu ya. Maksudnya itu kenal nama gitu. Nah, alhasil amang sayur tuh nanya sama temen deket saya kayak gini, "Teh, itu kenapa sih kalau belanja di warung saya kok suka banget ngevideo-video gitu?" Terus temen deket saya tuh ngomong, dia kan nge-YouTube Mak, makanya kalau belanja tuh suka banget di videoin. Nah, amang sayurnya itu ternyata baru tahu kalau saya tuh nge-YouTube, kirain amang sayurnya waktu saya lagi nge-video-video gitu tuh mau diviralin di TikTok ataupun di mana gitu loh. Makanya amang sayurnya tuh agak lumayan takut waktu saya lagi nge-video. Tapi herannya amang sayurnya tuh nggak nanya sama saya kok di video-video gitu loh. Terus saya juga nggak ngomong sih, Mang numpang video gitu ya buat di YouTube. Soalnya kadang kalau mau bilang kayak gitu tuh saya agak malu. Kalau mau diviralin kayak gimana? Penonton saya pun kan nggak banyak ya. Saya bukan kayak Atta Halilintar ataupun Raffi Ahmad. Paling kalau mau diviralin, saya mah cuman bisa bilang kayak gini, ayo belanja di Amang Erik, harganya murce-murce, kalau misalkan ditawar boleh banget loh. Nggak ding, bercanda-bercanda ya. Oke, mungkin sampai segitu aja ya cerita saya. Semoga teman-teman semua mau ngedengerin. Kalau misalkan enggak, ya nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.